Shalom Bapak Ibu. Waduh, kurang semangat kayaknya. Shalom. Amin, puji Tuhan. Jadi harus saya yang lebih besar dari gitu ya. Iyalah. Baik, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini Bapa. Syukur Tuhan, syukur. Syukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu. Engkau baik Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Engkau sumber kekuatan pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Bapa. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kami roh yang menyala-nyala Bapa, supaya setiap pujian kami, penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu, amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Saya minta Bapak Ibu boleh angkat tangan, tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Menopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, amin. Sebab ku tahu Kau bersama. Lagi, ulangi doa Ibu. Jaminan hidup. Sekali lagi katakan.
berkat Tuhan Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian. Sungguh alangkah baiknya Bapak Ibu. Bagi berkatnya Bapak Ibu, berikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Katakan, alangkah baiknya, sungguh alangkah. Amin. Amin. Hidup rukun. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti apa? Seperti minyak di kepala yang kejang bukan cobanya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama. Sekali lagi, seperti minyak di kepala Harun yang kejang bukan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah, amin, berkat-berkatnya serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh alangkah baiknya ya kalau kita hidup rukun bersama, karena di situ ada berkat Tuhan yang tercurah luar biasa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, hanya dekat padamu Bapa, itu kekuatan kami Tuhan. Jesus, katakan Bapak Ibu, dekat padamu itu rinduku, setiap
saja yang naikkan pujian ini, katakan boleh mengejar hadir-Mu lebih lagi, Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami Bapa. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya dekat padamu saja Bapa kami kenal. Engkau sumber kekuatan kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siapkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapak, setiap firman yang dibagikan itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, boleh merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Bapak menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan waktu untuk Pendeta Ronald. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu untuk beribadah. Kita sudah makin dekat akhir tahun ya, nggak terasa. Sudah minggu kedua November ini dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kemudian tahun baru, pandemi belum juga selesai ya. Tapi semoga kali ini benar-benar di negara lain naik lagi tetapi Indonesia turun terus. Amin. Jadi kita bisa terus ibadah, nanti juga semua bisa kembali ke ruang ibadah. Bersama-sama kita seperti dulu lagi. Baik, saya akan menyampaikan firman dengan saya beri tema damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 27 ayat 20 sampai 25. Kisah Rasul pasal 27 ayat 20 sampai 25. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 27 ayat 20 sampai 25 ya. Saya bacakan. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara,
Jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan semua orang pasti pernah dan akan terus bertemu dengan masalah. Iya kan? Semua orang pasti pernah ngalami masalah, betul? Dan pasti masih akan terus ketemu masalah. Sekalipun banyak orang yang bilang kalau dekat Tuhan gak ada masalah, siapa bilang gitu ya. Kenyataannya semua orang akan terus menghadapi masalah. Seberapapun kita berusaha menghindari kesulitan dan masalah, tetap saja kita nggak bisa menghindari seluruh situasi yang dapat membawa kita pada masalah. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita dalam usaha menghindari masalah, selalu ada saja situasi yang seolah memaksa kita memasuki sebuah masalah dalam kehidupan. Pasti. Sudah dihindari seperti apa juga, ternyata tetap nggak bisa menghindar. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Amin. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Sekudus apapun kita, sebaik apapun kita nggak bisa menghindari masalah. Beberapa orang kelihatannya lebih beruntung dari orang lain karena masalah yang dia harus hadapi lebih sedikit. Tetapi ada beberapa orang yang kelihatannya menghadapi masalah begitu banyak. Dan setelah saya sekian lama bergaul dengan berbagai macam orang, kelihatan mereka sepertinya nggak punya masalah, kelihatannya hidup mereka baik-baik saja, datar-datar saja, semua baik, semua indah. Ternyata saya menemukan dan kemudian berpikir bahwa orang yang baik-baik saja, yang kelihatannya sedikit masalah itu cuma ada dalam pikiran kita yang dari luar mereka. Karena orang yang paling kelihatan bahagia, orang yang kelihatan paling kaya, orang yang paling kelihatan rohaninya oke, pada kenyataannya tetap saja punya masalah yang kurang lebih sama banyaknya dengan kita. Porsinya beda-beda, masalahnya beda-beda, tapi masalahnya ada aja. Nah, karena itu, setiap orang pasti bergumul dengan keadaan dan situasi yang ada tanpa diketahui orang lain. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang terdekatnya pun nggak tahu. Kita kaget waktu tiba-tiba saja mendengar atau mengetahui seseorang mengalami depresi. Saya punya seorang teman hamba Tuhan, pekerjaannya oke, rumahnya nggak cuma satu, ada beberapa. Dia juga punya kehidupan yang kelihatannya semua berjalan lancar. Tahu-tahu suatu hari istrinya telepon saya, Pak Ronald tolong, suami saya depresi sampai nggak karu-karuan. Ini orang sekolah teologi, pelayanan mimbar, tapi kemudian dia pengusaha juga, sukses. Tapi tahu-tahu suatu hari istrinya telepon saya, minta tolong saya datang ke rumahnya karena dia depresi berat. Kepikir nggak? Ada orang sukses, keluarganya baik-baik saja, pekerjaannya kelihatannya juga baik-baik menurut saya. Tiba-tiba nggak cuma stres, depresi berat.
jadi orang lain loh. Ngamuk-ngamuk, mau mukul orang, berkelahi sama petugas fotokopi. Memalukan sekali. Tapi itu yang terjadi. Dan kita kaget semua, nggak cuma kita, nggak cuma saya yang orang luar, istri anaknya juga kaget, nggak tahu kalau dia depresi, kenapa gitu. Dan di saat seperti itu, saya melihat orang yang begitu rapuh. Padahal asalnya begitu bersemangat melayani Tuhan dan kelihatan begitu hebat, ya. Tapi inilah kenyataan hidup. Semua manusia tidak dapat menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dan masalah itu terus akan ada dalam hidup kita sampai ketika kita berhenti bernafas. Ya, sampai ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjalani masalah-masalah dalam kehidupan ini? Ini yang saya mau ajak kita coba belajar dari seorang Paulus. Ketika dia dalam perjalanan sebagai tahanan dari Alexandria ke Roma, memberi satu teladan yang luar biasa bagi kita. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana manusia jatuh dalam kesulitan. Banyak sekali di mimbar kita dengar bahwa manusia jatuh ke dalam masalah karena dosa. Ya, kadang dengan mudah seorang hamba Tuhan akan bicara, oh kamu masuk ke situ karena kamu berdosa. Tapi dari apa yang Paulus alami, dan kita juga tahu tentang kisah tentang Ayub pasti ya, jelas kriterianya nggak masuk dengan pendapat tersebut. Hidup Paulus ini penuh dedikasi dan sangat berintegritas. Dan justru karena dedikasi dan integritasnya kepada Tuhan, itulah yang membawa dia ke dalam masalah yang sangat berat dalam kehidupannya. Dia harus mengalami berbagai problema dan aniaya. Dari seorang Farisi, dari seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, dia menjadi seorang yang kemudian dianggap bidat. Kemudian dia jadi sangat dibenci, difitnah yang bukan-bukan, dan orang Yahudi berusaha membunuh dia. Oleh semua permusuhan itu kemudian Paulus singkat ceritanya harus menghadapi pengadilan dan masuk ke dalam penjara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami masalah dan kesulitan karena situasi seperti Paulus ini? Atau kita masuk dalam kesulitan dan masalah karena ulah dan kesalahan kita sendiri? Hanya kita pribadi yang tahu. Atau kita jadi korban dari suatu kebencian, dari stigmatisasi ya, bahasa Jawanya dicap gitu ya, dicap jelek sama orang gitu ya. Atau berbagai alasan lain. Ternyata orang masuk dalam masalah itu sangat beragam penyebabnya. Betul ya? Macam-macam hal bisa bawa kita dalam masalah. Tapi apapun yang menjadi latar belakang problema atau masalah yang terjadi dalam hidup ini, pada kenyataannya kita harus mengalami masalah dan jatuh dalam kesulitan secara nyata. Kadang kita bisa mengatasi masalah itu ya, baik secara mandiri ataupun bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan peduli pada kita dan mau menolong kita. Tetapi ada masanya juga kita harus seolah menghadapi persoalan yang kelihatannya tanpa solusi. Jalan keluar mustahil semua. Dan tidak ada orang sanggup menolong. Dan kita kemudian merasa sendirian. Untuk yang berpengalaman saya yakin kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, masa-masa seperti itu. Kita seolah ada sih orang yang mau nolong tapi mereka nggak sanggup. Ada sih orang yang kelihatannya peduli tapi mereka nggak betul-betul bisa tolong kita. Dan ketika kita berdoa, pertolongan nggak juga kelihatan. Ya. Penderitaan demi penderitaan kita alami karena masalah yang seolah datang tanpa henti dan cepat atau lambat kita menjadi stres. Jadi lelah menghadapi semua itu, akhirnya membawa kita pada kondisi depresi.
Kita mengeluh, kita mengutuki keadaan, kita menyalahkan orang lain, dan justru membuat depresi itu bukan selesai, tapi malah makin dalam. Dan kemudian biasanya orang jadi desperate, orang jadi putus asa. Kita tahu bahwa belakangan kasus-kasus orang bunuh diri ini kelihatannya makin banyak gitu ya. Bahkan hamba Tuhan bunuh diri ya. Mungkin ada yang pernah tahu di Amerika hamba Tuhan bunuh diri mengakhiri hidupnya. Dan beberapa orang ngomong ya dia bukan orang pilihan dan sebagainya. Saya nggak mau menghakimi mereka karena kita nggak tahu masalah apa yang mereka hadapi gitu ya. Dan sebagai orang yang sering ke gereja, kita semua sudah biasa mendengar dan bahkan mungkin juga kita bahkan sering berkata bahwa dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi masalah-masalah hidup ini. Biasanya begitu saya ngomong gini, biasanya orang ngomong dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Semua ngomong amin. Iya kan? Amin. Amin. Kita tahu pasti ada jalan keluar. Kita juga tahu Allah kita maha kuasa, Allah kita maha berdaulat dan bahwa Ia mengasihi kita. Tapi seringkali taunya ini ketika kondisi baik-baik saja. Waktu kita jatuh dalam kesulitan di mana jalan keluar tidak juga kelihatan, bahkan tanda-tanda kecil dari adanya jalan keluar itu pun tidak pernah kita alami. Maka kita kemudian jadi semakin cemas dan dikuasai pemikiran bahwa tidak ada lagi harapan. Karena tidak ada sedikit pun jalan keluar dari masalah dan kelihatannya makin lama makin besar yang sedang kita alami. Inilah kondisi yang dihadapi oleh seorang Paulus. Dan seluruh penumpang kapal yang sedang berlayar dari pulau Kreta ke Roma di tengah badai besar yang menghantam mereka. Gimana menghentikan badai? Bisa enggak? Bayangkan kita ada di tengah laut, kemudian badai datang. Sebagus apapun kapal kita, kemudian badainya begitu luar biasa, kita bisa hentikan badainya enggak? Enggak mampu, enggak bisa. Saya membayangkan bahwa seluruh penumpang kapal di tengah kondisi yang seperti itu berdoa pada para Allah mereka ya, seperti halnya orang-orang yang ada sekapal dengan Yunus ketika dia lari ke Tarsis dari seharusnya ke Niniwe gitu ya. Mereka juga membuang segala barang muatan bahkan peralatan ke laut seperti umumnya orang-orang di masa itu, tapi tetap saja bahaya itu tidak berlalu. Badainya makin besar. Nah, kita masuk poin yang kedua. Bagaimana Paulus tetap menjadi berkat di tengah badai. Paulus ini mengalami badai yang sama, jelas. Badai yang persis sama dengan seluruh 275 orang penumpang kapal yang lain. Kan jumlah penumpangnya 276 di firman Tuhan, ya, termasuk Paulus. Tapi dia menunjukkan reaksi yang berbeda dari semua orang lain. Paulus meskipun sedikit menyinggung tentang bagaimana mereka nggak mau dengar nasihatnya, tapi dia tidak berusaha menyalahkan para prajurit yang mengawal tahanan ke Roma dan memilih kapal itu di Alexandria untuk ke Roma. Dia tidak ikut panik dalam keadaan yang buruk itu, sekalipun jelas dia ada dalam sebuah situasi yang persis sama. Padahal kalau kita perhatikan, Paulus ini bukan dengan status yang sama dengan penumpang yang lain. Dia dibawa ke Roma sebagai seorang tahanan. Dia naik kapal itu dibawa ke Roma karena dia banding kepada Kaisar. Status tahanan ini membuat dia ada dalam posisi yang buruk sebenarnya. Kita melihat bahwa Paulus mungkin sekali ikut membantu proses pembuangan barang ke laut, sebagaimana biasa dilakukan sewaktu itu ya. Dalam pada itu dia berusaha menghibur dan menasihati para prajurit dan awak kapal, juga semua penumpang yang lain, ketika mereka ada dalam ketakutan dan bahaya maut yang mengancam nyawa. Padahal dia sendiri statusnya tahanan dan tidak jelas bagaimana nasib yang akan dia alami ketika dia menghadap Kaisar di Roma. Karena kalau bandingnya ditolak, Paulus pasti akan dihukum mati.
Paulus yang menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, kemudian menghiburkan semua penumpang kapal dan tentara dengan memberitahukan hal-hal yang dia yakini sebagai sebuah janji keselamatan dari Tuhan atas dirinya. Dan dia menerima janji Allah itu sebagai sebuah kepastian. Yang mana janji itu berlaku juga bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi seluruh seisi kapal yang ada bersama dengan dia diselamatkan karena janji Tuhan kepadanya. Hal yang sama berlaku juga untuk kita. Amin. Ketika janji Tuhan kita pegang sungguh-sungguh, hal itu bukan cuma untuk kita, tapi kita jadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Pilihan Paulus untuk bersikap positif dengan tetap tenang dan berusaha menguatkan semua orang ketika dia sendiri sebetulnya menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami badai dahsyat itu, bahkan dalam kondisi yang sebenarnya justru lebih tidak menyenangkan pasti ya. Karena statusnya sebagai tahanan yang mungkin saja akan dibunuh oleh para penjaga ketika dianggap ini bisa-bisa lolos orang ini. Maka yang paling pertama dibunuh adalah tahanan. Karena hukumnya seperti itu ya. Kisah Rasul 27 ayat 42 menjelaskan hal itu. Ini adalah sebuah pilihan yang tidak wajar bagi manusia pada umumnya. Karena pada umumnya manusia ketika kondisi baik-baik kelihatannya oke, haleluya, puji Tuhan, sukacita, gembira. Tapi kalau sudah kena masalah mulai suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kalau perlu cari kambing hitam. Tidak tahu kenapa, buat apa gitu ya. Tapi kan banyak orang begitu. Mulai yang dilakukan pertama kali adalah mungkin karena rajin ke gereja, karena jadi diaken, karena aktif. Kemudian pertama berdoa sama Tuhan. Tapi kemudian jawaban doanya tidak juga muncul, nggak juga kelihatan, lama-lama mulai mengeluh. Tuhan kok gini ya sama saya. Tuhan nggak sayang mungkin sama saya. Tuhan gak adil. Dan mulai menyalahkan orang lain. Ini gara-gara si A, ini gara-gara si B. Pendeta saya kurang perhatian, pendeta saya lemah, pendeta saya kurang kunjungan. Paulus justru menjadi berkat di tengah badai itu. Berkat penghiburan dan iman yang dia bagikan, orang-orang menjadi tenang dan kuat mentalnya. Hati semua orang kembali dipenuhi pengharapan untuk selamat dan bisa tetap hidup. Sikap ini sudah seharusnya dimiliki oleh semua orang percaya. Kita harus tetap beriman kepada Allah di tengah badai kehidupan yang kita alami. Dan bahkan kita menjadi penghibur bagi orang-orang yang mengalami badai kehidupan yang sama dengan kita. Bapak Ibu percaya enggak? Ketika kita menghadapi masalah dan kemudian kita menghibur orang-orang yang menghadapi masalah yang sama dengan kita, seringkali lewat itu justru kita menjadi makin kuat. Kita memperoleh berkat yang sama ketika kita menghibur mereka, ketika kita berdoa bagi mereka. Kita seperti mendoakan diri kita sendiri. Justru ketika kita menghibur, kita menguatkan, kita menjadi berkat bagi sesama, saat itulah kita diberkati. Itu luar biasanya ketika kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Waktu istri saya kena COVID dan bergejala, bukan tidak bergejala. Gejalanya sedang lah ya. Bilang ringan enggak, sedang. Ketika istri saya kena COVID, disitulah saya belajar tentang gimana menangani orang kena COVID. Gimana kita harus bereaksi cepat, bagaimana mencari obat, bagaimana membentuk satu network untuk dapat obat-obatan yang sukar sekali di saat akhir Juni sampai pertengahan Juli itu. Itu kan badainya luar biasa ya. Badainya luar biasa banget. Yang masuk data di Satgas COVID 50.000, 60.000 orang sehari, yang mana saya percaya dan memang keadaannya itu data nggak benar. Karena lebih dari itu, banyak yang nggak lapor.
Saya ngalami sendiri ketika saya lapor, dibilang sama petugasnya, Pak, wong isoman nggak usah lapor Pak. Loh gimana sih? Anak saya OTG loh, anak saya itu tidak panas, anak saya cuman dia ngerasa nggak enak badan, sakit perutnya saya bawa ternyata positif dengan CT lebih rendah daripada istri saya. Kan sangat menular itu. Kalau nggak lapor terus dia bilang, Pak aku bosen di rumah, aku mau ke mall gitu, dan kemudian saya bawa dia ke mall, kan jadi sumber penularan gitu kan. Kalau nggak dilaporin. Nah lepas dari itu, lewat kepedulian kepada orang-orang yang sakit yang lain, mencarikan obat buat mereka, mengupayakan berbagai hal untuk kebaikan mereka, saya beroleh banyak kekuatan bagi diri saya sendiri. Saya jadi nggak takut lagi sama COVID loh, bener. Saya antar istri saya ke rumah sakit, istri saya PCR ya, kumpul sama orang positif semua karena kita pakai tandanya merah kan, termasuk saya meskipun saya nggak kena, tapi karena kontak erat, saya ikut pakai tanda merah, saya ikut datang ke sana. Saya dapat banyak berkat justru lewat badai itu. Bagaimana ketika pengobatan itu berhasil, saya juga bisa bagikan ke teman-teman, kamu minum ini, kamu pakai ini, kamu istirahat begini. Dan mereka sekeluarga yang kena, kebetulan ada teman saya, dia anaknya, papa mertuanya, adik iparnya, istrinya aja yang nggak kena. Mereka serumah kena dan dia cukup panik. Tapi saya kasih tahu dan dia ngikuti, mereka sembuh. Ada seorang yang mantan dulu kerja ikut saya, ngalami sudah sesak napas, kemudian saturasi oksigennya udah sangat rendah, sudah mulai berhalusinasi, tahu-tahu lihat orang yang sudah mati dan sebagainya. Biasanya itu tanda-tanda mau berangkat gitu ya. Tapi kemudian ketika saya tahu, saya dengar, saya kirim obat, saya nasihati dia apa yang harus dilakukan dan dia sembuh hari ini. Semua itu karena apa? Karena saya ngalami sendiri, istri saya yang ngalami gitu ya. Dan bagaimana lewat itu semua saya dihiburkan, saya menjadi dapat berkat, saya dapat kesempatan menolong orang, saya dapat satu pengetahuan tentang penyakit ini, dan saya jadi makin tidak khawatir sama COVID. Lebih dari itu, karena tahu banyak atlet yang kena juga cuma kena dalam bilangan hari, 2-3 hari, saya olahraga makin keras. Saya olahraga tiap hari dengan giat ya, justru karena istri saya kena sakit. Dan hasilnya memang ya saya makin berhasil dalam diet saya. Ini salah satu kuncinya. Kenapa? Karena saya tahu orang yang bugar, orang yang sport sekalipun bisa kena COVID tapi nggak akan kenanya parah. Apa yang terjadi sama Deddy Corbuzier itu saya nggak tahu, itu perkecualian mungkin ya. Tapi yang jelas banyak atlet yang saya suka sepak bola, saya lihat Messi kena, Ronaldo kena, Mbappe kena, tapi mereka cuma 2-3 hari sembuh. Kenapa? Olahraga. Makanya olahraga ya, jangan olah jiwa, terus olah roh, terus, tapi olahraga juga penting. Amin. Disiplin 1 hari 30 menit aja, dan tidak harus tiap hari sih gitu ya. 30 menit aja. Sudah, saya jangan khotbah soal olahraga nanti malah jadi promosi hidup sehat gitu ya. Oke, kita masuk poin yang terakhir, yaitu seorang Paulus mengalami sebuah pertolongan yang pasti. Sikap dan pilihan Paulus untuk tetap menjadi berkat saat mengalami badai ini menunjukkan sebuah kedewasaan iman dan pengharapan akan penyertaan Allah, sekaligus menyatakan kasihnya kepada orang lain yang panik dan ketakutan. Bagi Paulus, penglihatan yang dia terima dari Tuhan adalah bukan cuma sekedar sesuatu pesan, tapi sebuah jaminan kepastian yang dipegang erat-erat oleh dia, sebagai janji dari Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Iman kepada Allah itu kemudian terbukti sebagai kebenaran ketika mereka semua selamat dari situasi yang berbahaya itu.
Sekalipun kapalnya tetap terkandas, pecah bahkan ya, dan mereka harus berenang atau berpegang pada pecahan kapal untuk mencapai daratan yang kemudian dikenali sebagai Pulau Malta itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, masalah atau problema tidak akan pernah habis dalam hidup manusia sampai akhir hidupnya di dunia yang fana ini. Tapi dari Paulus kita belajar tentang bagaimana bersikap positif di tengah berbagai masalah yang ada. Kita tahu dalam hidupnya Paulus ini di penjara dia menulis, mengajar, menghibur, menegur jemaat, semua ketika dia ada dalam penjara tetap dilakukan. Ada masalah dalam pelayanan, dia tetap setia melayani. Ketika dia difitnah, dianiaya, dia tetap mengajak bersukacita. Ini luar biasa banget kan. Ketika kapal kena badai, dia menghibur dan menguatkan hati orang-orang yang sama-sama kena badai. Semua yang Paulus lakukan adalah cerminan iman yang hidup di dalam dirinya. Iman itu bukan hanya diucapkan dengan mulutnya, tapi memancar keluar dari seluruh aspek hidup Paulus. Masalah tidak akan bisa selalu kita hindari. Jadi kalau ada problema dalam hidup ini, ya saya mengajak kita dibawa asik saja lah, dinikmati saja. Salah seorang penyiar radio Surabaya, Radio Suara Surabaya, itu menasihati ketika kondisi Surabaya sedang sangat panas beberapa waktu lalu dan sangat macet. Si Mas Isa Ansori ini, semua yang suka dengar Suara Surabaya pasti tahu, ya, bilang panas dan macet ini nggak bisa kita rubah. Jadi ya daripada ngomel, daripada mengeluh, dinikmati saja. Begitu juga masalah dalam hidup ini. Ada kalanya kita memang harus lewat proses itu. Amin. Harus. Gak usah ngomel, gak usah menggerutu. Nikmati saja. Nikmati saja. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat berjalan bersama kita. Ada penghiburan dari Dia. Dan ada kepastian keselamatan daripadanya. Keluhan, omelan, kegalauan, berusaha menyalahkan orang lain justru akan memperbesar semua problema yang ada. Kita garis bawahi ini. Mengeluh, galau, ngomel, berusaha menyalahkan orang lain justru akan memperbesar semua problema yang ada. Bahkan sangat mungkin akan membawa kita pada problema-problema lain yang sebenarnya dapat kita hindari kalau kita tetap tenang dan bersikap sabar. Maka berfokus kepada kebaikan dan kesetiaan Allah adalah kunci sikap positif Paulus dan harusnya kunci bagi kita semua. Dan Paulus telah menjadi berkat bagi banyak orang melalui sikap positifnya itu. Pertolongan Tuhan memang tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Bahkan mungkin bisa jauh berbeda. Tapi ada satu hal yang pasti. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh amat baik. Allah yang amat berhikmat. Dalam hikmatnya yang jauh melebihi segala sesuatu, Dia telah menentukan jalan-jalan hidup kita. Hidup berserah dan tetap positif akan membawa kita pada sebuah kepastian akan pertolongan Allah. Paulus pada akhirnya menerima hukuman mati, dia dipenggal di Roma. Tetapi hidupnya memuliakan Allah. Dan lewat pelayanan Paulus, kita sangat diberkati. Dia berdampak besar bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru tidak ada seorang pun yang menulis melebihi banyaknya tulisan dan ajaran seorang Paulus. Hidupnya luar biasa. Kalau saya disuruh milih mengalami kematian secara wajar dengan mengalami seperti Paulus, tapi memuliakan Tuhan, mungkin secara kedagingan saya akan milih untuk mati secara wajar. Betul? Ya.
Tetapi ketika kita sungguh menjadi berkat yang luar biasa besar seperti Paulus, dan akhirnya membawa banyak orang kepada keselamatan, ya kita nggak usah bicara mahkota istimewa di sorga. Tapi ketika kita berdampak membawa banyak orang pada sebuah keselamatan menjadi warga kerajaan sorga, rasanya kematian yang seperti itu adalah sebuah nilai lebih. Amin. Sebuah kehormatan yang sangat besar dari Tuhan. Pertolongan dan kasih karunia yang sama pasti selalu akan menghiasi hidup kita jika kita mau tetap bersyukur dan beriman pada Allah di tengah berbagai problema yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ingat bahwa apapun yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jalani, tekuni, nikmati saja. Jadi jangan lama-lama mengeluh, ya. Kalau kita jatuh dalam masalah, mengeluh itu kadang-kadang adalah sebuah sikap spontan dan wajar, ya. Jadi kalau ada orang mengeluh, janganlah kita menghakimi atau menghina dia. Itu wajar. Tapi jangan lama-lama, ya. Nikmati hidup ini, termasuk menikmati semua problema yang harus kita hadapi. Yakin bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia akan selalu ada bersama kita. Dan Dia merancangkan hanya rancangan kebaikan, hanya rancangan damai sejahtera. Kiranya pengertian ini memberi penghiburan dan kekuatan buat kita semua. Marilah kita selalu bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang sangat menyayangi kami, Gembala kami yang baik. Kami percaya bahwa dalam hidup kami memang tidak bisa menghindari masalah. Ada masalah-masalah yang atas seizin-Mu harus kami jalani untuk mendewasakan kami, membuat kami semakin tangguh, membuat kami sebagai orang-orang yang patut disebut warga kerajaan Allah. Karena itu pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada untuk semua hal yang Tuhan izinkan kami alami. Karena sungguh tidak ada kelegaan yang lebih besar dibanding kemenangan orang-orang percaya ketika kami berjalan dalam kehendak, mengikuti teladan Kristus dan hidup terus menjadi berkat. Bahkan ketika kami sendiri ada dalam masalah dan problema. Karena kami ditebus bukan untuk menjadi orang manja. Kami ditebus untuk menjadi berkat. Kami pergi untuk menjadi terang. Kami pergi untuk menjadi teladan. Agar dunia boleh melihat Kristus yang telah menjadi teladan bagi kami semua. Kiranya kehidupan kami terus semakin dikuatkan, dan kami boleh mengatasi setiap problema kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan ada hari esok yang penuh pengharapan. Ada hari esok yang jauh lebih baik. Dan bersama Tuhan, kemenangan adalah kepastian bagi kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu selesai diberitakan. Engkau memeteraikan kebenarannya di dalam hati kami. Biar kami selalu boleh menjiwainya, kami mengingatnya, memperucapkannya tiang dan malam. Dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh dan sungguh-sungguh mengalami damai di tengah badai. Terpuji nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah pengasih penyayang, Bapa pemelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara bisa memberikan persembahan. Saudara, mari kita tangkap firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saya percaya dalam masa sulit ini banyak dari Bapak Ibu, buat kita semuanya, kita mengalami persoalan hidup itu. Iya. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Dia, kita sanggup mengatasi masalah hidup ini, persoalan hidup. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Ronald buat pelayanannya yang sungguh sangat memberkati kami semuanya. Ya, mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tangkap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami di tanah yang terbaik. Kami percaya firman-Mu akan berbuah-buah dalam hidup kami menghadapi masalah persoalan hidup dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup mengatasi semua masalah Tuhan dalam hidup kami. Kami hadapi semua masalah ini dengan penuh sukacita karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan persoalan hidup kami lebih besar dari kekuatan kami. Tetapi Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengatasi semua masalah ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Ronald Tuhan yang pagi hari ini sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, baik pengembalaan dan juga dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, mengurapi Tuhan, memberkati pelayanan hamba-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, berkati dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau Bapak yang baik, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Asal kami tetap dekat kepadamu, tetap setia kepadamu, tetap melekat kepadamu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan selalu membuka jalan bagi hidup kami. Berkati usaha, pekerjaan daripada anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan Tuhan dalam masa sulit ini. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati mereka. Step by step terus mereka akan naik Tuhan, untuk Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak cucu kami, juga seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepandaian mereka. Engkau membuat mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Baik yang sekolah maupun yang sudah bekerja, Tuhan memberkati anak cucu kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dia akan memberkati hidupmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Malah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan kemurahan selalu
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Nanti kita perayaan Natal, ibadah Natal kita tanggal 26 Desember ya. Tidak ada dari jemaat yang keluar kota karena pemerintah melarang kita untuk keluar kota. Tidak ada libur Natal ya, itu keputusan pemerintah. Karena itu kita tetap mengadakan Natal pada tanggal 26 Desember ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara siap untuk mengikuti Natal. Setiap minggu juga saya membuka pendaftaran untuk ibadah onsite ini. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati ya.